Bagaimana kalau terjadi kesalahpahaman, seseorang memahami bagaimana manajemen konflik. Begitu juga problem solving di dalam Islam, sehingga biduk rumah tangga tersebut bisa tetap utuh. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ada yang disebut dengan nusyuj. Ada yang disebut dengan nusyuj. Nusyuj itu adalah kedurhakaan. Kedurhakaan baik yang dilakukan oleh suami maupun yang dilakukan oleh istri. Lazimnya itu biasanya dilakukan oleh istri dalam pembahasan para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fayadhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihi sabila." Dan wanita-wanita yang kalian takutkan nusyuj mereka, maksudnya istri-istri kalian yang kalian takutkan nusyuj atau kedurhakaan, baik kedurhakaan tersebut sifatnya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya misalkan tidak mau menutup aurat, atau misalkan tidak mau salat, atau nusyujnya terhadap suami, tidak mau taat kepada suami pada hal yang ma'ruf, tidak mau menjalankan kewajiban istri terhadap suami. Wallati takhafuna nusyuzahunna fayadhuhun, maka yang pertama kali dilakukan itu adalah al-mau'izah atau nasihat. Yang pertama kali dilakukan adalah nasihat. Suami memberikan nasihat kepada istrinya, membetulkan yang salah dengan kalimat yang bisa diterima oleh sang istri. Fayadhuhunna, dan ketika sang istri menolak nasihat tersebut, tetap di dalam keadaan nusyuj, tidak mengubah kedurhakaannya, tidak memperbaiki kelakuannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna fayadhuhunna wahjuruhun, maka yang dia lakukan adalah al-hajar fil madaji', dia pisah pada tempat tidurnya. Ini adalah pada tahapan yang kedua. Adapun pada tahapan yang ketiga adalah wadribuhun. Kalau juga masih, maka dibolehkan di dalam Islam ad-darab atau pukulan, dengan satu catatan, ghairu mubarrah, pukulan yang tidak melukai dan tidak membahayakan. Pukulan yang sifatnya edukasi, litta'dib, untuk mendidik sang istri supaya menyadari kesalahan dan kekeliruannya. Dan jikalau itu pun tetap tidak bisa, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Dan kalau kalian takut terjadinya syiqaq atau perpecahan atau perselisihan yang makin meruncing, yang sudah tidak bisa lagi ditemukan solusinya, maka di dalam Islam fab'athu, hendaklah pihak suami ada utusan hakam, kemudian pihak istri juga ada utusan. Jikalau keduanya masih mempunyai etikat baik untuk mempertahankan rumah tangga, maka biasanya akan ditemukan penyelesaian yang terbaik. Yang bermasalah adalah jikalau tidak ditemukan penyelesaian, maka sebagaimana yang kita pahami dari banyak kajian, baik dengan saya atau ustaz-ustaz yang lain, bahwa solusinya adalah at-talaq. Solusinya berujung pada at-talaq jikalau dari pihak si suami. Adapun jikalau dari pihak istri, maka instrumennya disebut dengan al-khulu atau tuntutan untuk perceraian. Nah, kalau talak, permasalahannya jelas di kalangan para ulama, bahwa talak itu adalah kalimat yang diucapkan imma sarihan wa imma kinayatan. Jadi talak itu adalah kalimat untuk menceraikan, baik dengan kalimat yang jelas maupun kalimat yang bersayap. Jikalau kalimatnya jelas, maka tidak butuh pada penafsiran, tidak butuh pada konfirmasi apa maksudnya, tidak. Contohnya misalkan seorang suami berkata kepada istrinya, engkau saya ceraikan. Maka dalam kondisi apapun,
latar belakang apapun, tanpa melihat maksud dan tujuan atau hal-hal yang menjadi alasan apapun, ketika kalimat yang jelas tadi terucap, walaupun canda atau yang semacamnya, maka itu telah terjatuh talak satu. Adapun jikalau dengan kalimat kinayah, kalimat yang bersayap yang mungkin saja mengandung beberapa penafsiran, maka yang demikian kembali dikonfirmasikan dan ditanyakan kepada sang suami, ini maksudnya apa? Jikalau sang suami kemudian menegaskan bahwa maksudnya adalah perceraian, maka telah jatuh talak satu. Ini sebagaimana yang telah kita ketahui. Nah, jikalau jatuh talak satu, maka istri tetap wajib di rumah si suami. Jadi tidak keluar daripada rumah suami. Harapannya adalah dan tujuan yang ingin dicapai oleh Islam bahwa terjadinya rujuk, terjadinya semacam rekonsiliasi dan hubungan menjadi baik kembali. Dan sang suami mempunyai hak untuk murajaah, hak untuk merujuk istrinya, dan istri tidak boleh menolak rujuk suaminya. Ini catatan penting yang terkadang tidak disadari oleh sang istri. Jadi sang istri yang pertama tetap wajib di rumahnya. Kemudian yang kedua, suami wajib tetap memberikan nafkah. Adapun yang ketiga, hak rujuk itu ada di tangan si suami dalam masa rujuk tersebut, tanpa bolehnya ada penolakan daripada sang istri. Dan rujuk tersebut bisa dengan kalimat verbal, misalkan demikian, suami menyatakan bahwa dia telah mengubah pandangannya dan sikapnya dan dia ingin merujuk suaminya, atau dengan tindakan, misalkan mengajak melakukan hal yang lazim antara suami dan istri, maka yang demikian itu sudah bermakna rujuk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ketika talak telah diucapkan yang pertama, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah masa iddah. Salah satu quru, berlakulah masa iddah, dan itu al-quru diterjemahkan oleh para ulama, sebagian menerjemahkan adalah at-tahur dan sebagian menerjemahkan adalah al-haidah atau masa haid. Jadi 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, dan jika wanita tersebut telah menopause atau haidnya tidak teratur, maka patokannya adalah 3 bulan. Nah, di sana mungkin saja ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah terjadinya talak tanpa rujuk, tanpa adanya rujuk. Kalau tanpa adanya rujuk, batasannya tadi masa iddahnya berapa? Selama berapa bulan jemaah? 3 bulan. Ketika tidak dirujuk, maka perceraian telah terjadi permanen. Perceraian telah terjadi permanen dan tidak bisa lagi dirujuk. Masa rujuknya telah selesai, tidak bisa dinikahi lagi kembali atau menikah kembali kecuali dengan akad nikah yang baru. Nah, skenario atau kemungkinan yang kedua adalah terjadinya rujuk. Suami merujuk istrinya. Maka hukumnya di dalam Islam adalah bahwa dalam usia pernikahan sudah ada deposit kalimat talak sebanyak berapa? 1 kali. Dan itu menjadi catatan bersama. Nah, kemudian ketika dirujuk kembali sebagaimana biasa, kehidupan berjalan secara normal. Terjadi lagi perselisihan. Suami katakanlah mentalak istri kembali. Talak yang keberapa? Talak yang kedua. Maka berlaku lagi ketentuan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu istri tetap di mana? Di rumah suaminya. Perhatikan kalimat para ulama yang detail, istri tetap di rumah suaminya, bukan di rumah kontrakannya. Maksudnya begitu idealnya. Bukan juga di rumah mertuanya.
Berarti suami kalau bisa punya rumah sendiri. Jadi istri tetap di rumah suaminya. Yang kedua, suaminya wajib tetap menafkahinya. Yang ketiga, diharapkan terjadinya rujuk dan penyelesaian. Kalau terjadi rujuk, misalkan demikian yang terjadi dengan izin Allah, maka di dalam usia pernikahan pasangan tersebut telah ada deposit berapa? 2 kali talak. Kemudian kalaulah masa iddah untuk rujuk tadi telah selesai, berlaku lagi sebagaimana talak yang pertama, maka tidak bisa lagi merujuk kecuali dengan akad nikah yang baru lagi. Katakanlah yang terjadi adalah rujuk kembali. Kemudian berjalannya waktu terjadi lagi, si suami mentalak lagi si istrinya, maka kembali berlaku hukum yang saya sebutkan tadi. Pada talak yang ketiga disebut dengan bain kubra, disebut dengan talak bain kubra. Maksudnya bain kubra itu adalah tidak ada lagi hak untuk merujuk. Jadi pada talak yang ketiga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Talak itu yang ditoleransi untuk rujuk hanya 2 kali. Kalau 3 kali, maka tidak ada lagi hak untuk merujuk. Terjadilah talak yang disebut dengan istilah bain kubra, perpisahan yang permanen. Perpisahan yang permanen di sini artinya si istri keluar daripada rumah, kemudian tidak ada lagi hak kewajiban nafkah kecuali jikalau sang istri hamil atau menyusui, dan si suami disenangi dan dalam Islam dimotivasi untuk memberikan mut'ah atau harta sebagai kenang-kenangan perpisahan, tanda pernah menjalani pernikahan secara bersama. Ya, untuk menegaskan bahwa ada kenangan cinta dan kebersamaan, dikasih harta, suami menghibahkan kepada si istrinya dengan keridhaannya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ketiga talak kubra tidak bisa dirujuk, bahkan tidak bisa akad nikah baru, yang ada hanyalah perceraian permanen. Kecuali hanya satu keadaan, secara alami istrinya dinikahi oleh orang lain, kemudian diceraikan oleh orang lain, selesai masa iddahnya, maka boleh nikah dengan mantan suami yang pertama, jika suami yang pertama ingin menikah kembali. Wallahu taala alam bisawab. Nah, permasalahan tentang talak itu jelas, hanya saja memang dinamikanya adalah, dan diskusi para ulama tentang bahwa talak itu menjadi sah ketika diucapkan oleh sang suami, ketika dia dalam kesadaran penuh, artinya dia tidak dikalahkan oleh emosi. Maka para ulama menyebutkan talak yang dia ghalabatul ghadab, kemarahannya sangat dominan sampai nggak tahu apa yang diucapkan, nggak sadar apa yang dilakukan, itu tidak sah. Kebanyakan para ulama menyebutkan demikian, kecuali marah yang dalam intensitas sedang itu masih sah. Nah, kemudian para ulama menyebutkan talak ketiga tidak di depan mahkamah. Secara umum para ulama menyatakan sah dan tidak butuh pada mahkamah. Ya, tidak butuh pada mahkamah atau pengadilan. Hanya saja kalau kita lihat dalam undang-undang pernikahan, dan ini juga termuat dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi landasan bagi pengadilan agama, bahwa talak dan rujuk, demikian juga talak dan rujuk itu tidak sah dilakukan kecuali di depan hakim. Jadi biasanya kalau si suami atau istri datang ke mahkamah kemudian menceritakan bahwa telah terjadi talak di antara kami, maka mahkamah menyatakan tidak, itu tidak dianggap. Dilakukan biasanya mediasi oleh pengadilan,
supaya bisa kembali rujuk, dan kalau tidak bisa maka pengadilan meminta talak yang di luar pengadilan tadi diucapkan kembali di depan hakim dan dicatat sebagai talak yang pertama. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian sebelum lanjut pada pembahasan al-fasakh atau al-khulu atau tuntutan cerai daripada sang istri. Perceraian di dalam Islam itu ada yang disebut dengan talak, ada yang disebut dengan al-khulu, ada yang disebut dengan al-fasakh. Al-fasakh itu adalah batal dengan sendirinya akad pernikahan. Ya, batalnya akad pernikahan dengan sendirinya secara otomatis. Contohnya misalkan jikalau sang suami murtad keluar daripada Islam, itu tanpa adanya talak, tanpa adanya khulu, maka otomatis akad pernikahan menjadi batal, menjadi fasakh. Nah, pada pembahasan yang lalu kita juga telah membahas tentang hal yang juga penting, apakah sang istri itu diwajibkan untuk melakukan tugas-tugas domestik rumah tangga, ataukah yang demikian bukan kewajiban sang istri, bukan kewajiban sang istri. Contohnya misalkan memasak, contohnya misalkan apalagi nyuci, bersih-bersih dan yang semacamnya. Kita tidak membahas tentang apa yang disebutkan dan digaungkan oleh mereka yang menggaungkan emansipasi wanita. Kita membahas dari sudut Islam, bagaimana Islam menentukan hal ini dan bagaimana para ulama membahasnya. Naam, secara umum jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sang istri itu dimotivasi, disukai untuk membantu suami dalam mengatur rumah tangganya. Ini para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa sang istri wajib taat kepada si suami, kemudian melayani suaminya dan juga menjaga harta suaminya. Dan pada hal-hal teknis, tugas-tugas rumah tangga, maka para ulama menyebutkan jikalau istri melakukannya ada pahala di dalamnya dan itu sangat bagus. Ini sepakat. Yang menjadi poin perbedaan pendapat adalah apakah wajib, apakah tidak. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian para ulama dari mazhab Al-Hanafi, misalkan As-Sarkhasi dan Al-Kasani, demikian juga Al-Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, dan juga sebagian para ulama dari mazhab Hanabilah dan Zahiriyah, mereka menyatakan la yajibu 'ala zaujati an takhdima zaujaha. Bukanlah merupakan satu kewajiban yang berdosa jikalau tidak dilakukan bagi seorang istri untuk melakukan tugas-tugas tetap bengek rumah tangga, yang mencuci, membersihkan rumah, memasak setiap hari, demikian untuk si suami, bukan kewajiban si istri. Apakah istri boleh melakukannya? Tadi telah kita sebutkan. Apa hukumnya? Bagus. Ya, sangat bagus, dan itu termasuk ihsan kepada suami, kebaikan dan bakti istri kepada suami. Nah, adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang demikian hukumnya adalah wajib. Dan saya lihat walaupun di mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal dominannya tidak mewajibkan, tetapi belakangan saya lihat pada ulama-ulama mazhab Hambali belakangan, contohnya misalnya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin menyatakan hukumnya yang demikian hukumnya adalah wajib jikalau yang demikian pada batas-batas dan adat istiadat yang diperbolehkan. Nah, mereka yang memandang tidak wajib, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah bahwa akad rumah tangga itu adalah akad al-istimta'. Akad pernikahan itu adalah akad al-istimta'. Ya, mungkin tidak perlu diterjemahkan al-istimta' gitu. Intinya begitulah.
akad al-istimta' antara suami dan istri, dan bukan akad penugasan untuk mengerjakan tugas domestik rumah tangga. Ini alasan yang disebutkan, dan ini juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm, mohon maaf, menyebutkan wa ilzamu zaujati ala khidmati az-zauji fi umuri baitihi bid'atun. Dan jikalau si suami memerintahkan dan memaksakan istrinya untuk memasak, membersihkan rumah, mencuci, kata Imam Ibnu Hazm apa? Bid'ah. Itu adalah bid'ah, kata Imam Ibnu Hazm. Nah, kita ulas pendapat yang kedua. Al-qaulu tsani yajibu 'ala zaujati khidmatu zaujiha bil ma'ruf. Adapun pendapat yang kedua, bahwa sang istri wajib untuk berkhidmat kepada si suami dalam batasan-batasan yang tidak memberatkan si istri dan dalam batasan-batasan yang ma'ruf. Dan sang suami juga wajib adanya al-mu'asyarah bil ma'ruf, membantu, meringankan, ada empati dan juga penghargaan daripada si suami. Ini disebutkan, contohnya misalkan Abu Thawr, demikian juga sebagian para ulama daripada mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah serta Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa yang demikian wajib, tetapi dengan beberapa catatan saya lihat sesuai dengan al-ma'ruf, batasan-batasan yang baik. Si suami juga tidak memberatkan si istri tidak memaksakan kemampuannya pada batas-batas yang masih ditoleransi. Kemudian juga si suami wajib membantu, meringankan, ada empati dan juga penghargaan. Demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih kuat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz, demikian juga Syekh Utsaimin, kemudian juga para ulama saat ini yang mentarjihnya bahwa yang demikian adalah wajib. Bahwa yang demikian adalah wajib semasa itu dalam ruang lingkup al-ma'ruf. Ruang lingkup al-ma'ruf itu maksudnya dalam batasan yang normal, tidak berlebihan, tidak juga memberatkan sang istri, si suami juga ada empati dan senantiasa meringankan. Dalilnya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, contohnya misalkan di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para wanita wajib membalas kebaikan si suami dan mempergaulinya secara ma'ruf. Dan bergaul dengan suami secara ma'ruf karena biasanya tugas si suami adalah mencari nafkah di luar urusan domestik rumah tangga, maka tentu saja istri itu memegang tugas rumah tangga. Demikian kata para ulama. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pimpinan bagi istrinya, karena laki-laki telah memberikan nafkah kepada istrinya, baik sandang, pangan, papan, demikian juga kesehatan. Maka wajarlah kata para ulama sang istri kemudian berbakti kepada suaminya dalam urusan rumah tangga tersebut. Kemudian juga adapun dari sudut sejarah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW menyatakan lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jikalau boleh bagiku, kata Rasulullah SAW, untuk memerintahkan seorang manusia sujud terhadap manusia yang lain, maka yang pertama kali aku perintahkan untuk sujud kepada suaminya itu adalah si istri. Maka memang di sini ada poin yang krusial, bahwa seorang wanita jikalau telah dinikahi itu seakan-akan telah terikat dengan ikatan yang kuat. Seakan-akan kebebasannya sudah tidak sebagaimana sebelumnya.
Maka betul-betul berhati-hati ketika menikahkan seorang wanita yang di bawah perwalian seorang laki-laki. Sebab itu adalah amanah. Salah menikahkan terhadap laki-laki yang salah itu adalah neraka dunia bagi si wanita. Maka para ulama memberikan perhatian khusus, hendaklah agama menduduki prioritas penilaian yang pertama sebelum menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki. Kalau dia mencintai, maka dia akan mencintai sesuai syariat. Kalau dia tidak menyenangi istrinya, dia juga tetap akan berjalan sesuai tuntunan syariat. Dan dia katakanlah walaupun sudah tidak cinta terhadap istrinya, dia akan takut kepada Allah jangan sampai menzalimi si istrinya. Akan tetapi mereka yang kena landasan misalkan duniawi atau yang semacamnya, atau kena alasan bahwa ini saling cinta, maka yang demikian biasanya itu akan terjatuh pada hal-hal yang sifatnya kezaliman yang fatal, wallahu taala alam bisawab. Maka sebagian para ulama menyebutkan dalam konteks bahasa zaman dulu itu setengah seakan-akan ikatan ariq, atau mohon maaf kebebasannya sudah tercabut bagi seorang wanita yang menikah dengan suaminya. Maksudnya kalau suaminya zalim, kasihan si istrinya, susah untuk lepas daripada si suami yang zalim tersebut, apalagi ketika dia sengaja menggantung. Nah, dalil yang lain jemaah dari mata Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dulu Fatimah itu kan menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan sebagaimana kita ketahui, Ali bin Abi Thalib itu adalah laki-laki yang miskin. Lama lalahu, tidak punya banyak harta, sangat sederhana. Apa yang dilakukan oleh Fatimah dalam kehidupan rumah tangganya bersama Ali bin Abi Thalib penuh keprihatinan. Fatimah itu melakukan berbagai macam tugas domestik. Beliau memasak, membersihkan rumah, mencuci, kemudian kalau makanan zaman dulu itu gandum utuh, kemudian dibersihkan, setelah itu digiling. Setelah jadi tepung, kemudian diadon. Setelah diadon, kemudian dipanggang jadi roti. Itu semua dilakukan oleh si anak Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Menggiling roti, kemudian juga menggiling gandum dan sampai menjadikannya roti, dan itu rutin keseharian. Sampai suatu saat Fatimah mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada yang bisa membantu tugas rumah tangga? Apakah ada yang bisa membantu rumah tangga? Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa si suami wajibnya ada empati dan berusaha meringankan, serta adanya penghargaan terhadap letihnya istri melakukan tugas-tugas rumah tangga tersebut. Jadi kalau si suami bisa menggaji pembantu misalkan, maka itu adalah hal yang bagus. Atau si suami turun tangan ikut membantu secara bersama-sama, maka itu juga adalah pergaulan suami istri yang al-ma'ruf, ihsan dengan ihsan. Kemudian kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan satu amalan yang jikalau engkau amalkan setiap malam sebelum engkau tidur di malam hari, itu lebih baik daripada engkau untuk mengupah pembantu atau mempunyai budak. Apa itu? Ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar berapa? 33 kali. Itu lebih baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Lah, kenapa suami kamu memerintahkan, bahkan mewajibkan kamu melakukan hal-hal itu? Demikian tidak. Artinya ada ikrar atau pengakuan daripada Rasulullah SAW bahwa yang demikian memang di dalam Islam tidak masalah. Kemudian yang lainnya, misalkan Asma
suami daripada Zubair bin Awam, istri maksudnya daripada Zubair bin Awam. Sebagaimana kita ketahui, Zubair bin Awam adalah seseorang yang juga ekonominya pas-pasan, maka Asma itu membantu keseharian, tugas domestik, bahkan juga pada usaha yang dilakukan oleh si Zubair bin Awam. Dan yang demikian menjadi dalil bagi para ulama bahwa hal yang demikian tetap berada pada ruang lingkup kewajiban si istri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, demikian. Nah, kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini disesuaikan dengan kemampuan si istri, ya. Kemudian juga kemampuan si suami, apakah dia mampu meringankan sebatas mana. Demikian juga disukai suami untuk terjun membantu melakukan berbagai macam tugas juga, dan dengan demikian tercapai keharmonisan. Wallahu ta'ala alam shawab. Nah, kita akan lanjut pada pembahasan al-khulu jamaah. Al-khulu itu adalah talak dalam versi yang berbeda. Kalau talak tadi kan siapa yang memegang? Si suami. Jadi hak penuh untuk mentalak adalah si suami, dan itu berlaku otomatis, simple. Ketika ditalak selesai, langsung otomatis berlaku hukumnya. Nah, ada perangkat hukum yang lainnya. Kalau si istri memang tidak bisa langsung menceraikan si suami. Istri hanya bisa terceraikan dari suami lewat pengaduan. Nah, ini yang disebut dengan khulu. Adapun sejarah pertama kali khulu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama, contohnya misalkan Abdullah bin Abbas, contohnya juga Rabi' binti Muawwid, dan juga hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abi Zubair, bahwa ada seorang wanita, istri daripada Thabit bin Qais. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas ini punya seorang istri. Sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Jamilah. Jamilah artinya apa, Pak? Cantik gitu ya. Sebagian menyebutkan namanya yang lainnya. Sebagian menyebutkan Jamilah ini adalah anak daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagian menyebutkan dia adalah saudara daripada Abdullah, anak daripada Ubay bin Salul, tokoh munafik. Ya, tetapi Jamilah ini adalah seorang muslimah yang taat. Nah, Jamilah ini ja'atin mra'atu Thabit bin Qais bin Syammas ila Rasulullah SAW. Suatu saat seorang sahabat perempuan wanita datang kepada Rasulullah SAW, di mana dia merupakan istri daripada Thabit bin Qais bin Syammas. Faqalat, kemudian dia berkata mengadukan permasalahannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inni tabu alaihi fi khuluqin waladinin. Ya Rasulullah, aku tidak mencela suamiku pada agamanya, tidak juga pada akhlaknya. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Akan tetapi aku tidak mau menjadi kufur nikmat, tidak bisa berbakti dan mencintai dari hati terhadap suamiku. Jadi ini kasus seorang istri berkata, suami saya itu akhlaknya bagus, agamanya juga bagus, tapi sudah nggak ada cinta lagi di hatiku. Ya, aku dikhawatirkan kufur terhadap suami dan durhaka, mendapatkan dosa kedurhakaan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, atau dina alaihi hadiqatahu, apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya yang dulu jadi mas kawin daripada Thabit bin Qais bin Syammas? Maka kata istrinya, na'am, iya wahai Rasulullah, aku bersedia mengembalikan maharnya. Faqala Rasulullah SAW, aqbilil hadiqata wa talliqha tatliqatan.
wahai Thabit bin Zaid bin Syammas, ambil kembali kebun engkau dari istrimu dan talaklah dengan talak satu istrimu. Naam. Kemudian hadis-hadis yang lain dengan beberapa riwayat yang berbeda, kecuali pada riwayat yang disebutkan oleh Rubai' bin Muawwidh ada tambahan bahwa Thabit bin Qais ini kelepasan tangan ketika istrinya melakukan satu hal yang tidak disenangi, dipukul tangan si istrinya, dan ternyata kalau bahasa kita apa ya, keseleo atau gimana. Kemudian istrinya tadi mendatangi saudara perempuannya, mengadu, bagaimana ini? Kemudian kata saudara perempuannya, datang saja kepada Rasulullah SAW. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, isi redaksi hadis berikutnya sama sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, para ulama jamaah dalam mata Allah Subhanahu wa taala kemudian berbeda pendapat. Apakah khulu itu adalah talak? Apakah itu adalah pasakh? Maksudnya, para ulama sepakat bahwa ketiga khulu telah disetujui oleh suami, ini sepakat jatuh hulu, atau ketiga hakim mengabulkan gugatan istri, ini para ulama beda pendapat. Sebagian para ulama menyatakan kesampingkan penolakan si suami. Sebagian para ulama menyatakan enggak, kalau suami enggak menyetujui maka khulu tidak bisa diterima. Nah, para ulama sepakat bahwa khulu itu tidak bisa dirujuk lagi. Tidak bisa dirujuk kembali. Kemudian para ulama beda pendapat. Apakah itu adalah talak bain sugra? Talak bain sugra maksudnya berarti bisa nikah kembali dengan akad nikah yang baru. Tadi kan sepakat para ulama tidak ada rujuk kembali. Jadi suami tidak bisa menyatakan aku rujuk, sebagaimana berlaku masa rujuk di mana tadi? Pada kasus talak. Nah, para ulama sepakat tidak ada rujuk. Akan tetapi sebagian para ulama menyebutkan apakah itu talak bain sugra ataukah talak bain kubra. Apakah itu adalah pasakh? Pasakh itu maksudnya akad nikahnya telah tercabut statusnya. Yang lebih kuat wallahu taala alam bisawab itu masuk dalam pasakh. Maksudnya ketika khulu disetujui oleh si suami, maka telah berlakulah perceraian yang permanen. Wallahu taala a'lam bisawab. Kemudian di dalam masa khulu itu tidak ada apa yang disebut dengan masa iddah sebagaimana talak. Kalau masa iddah tadi berapa? 3 bulan atau 3 kali haid atau 3 kali suci. Dalam khulu, maka di dalam hadis Muawwidh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawwidh, Rubai' bin Muawwidh, maka masa tunggunya itu adalah 1 kali masa haid. Jadi sebelum menikah dengan orang lain, wanita yang telah mendapatkan khulu, maka dia menunggu berapa? Selama 1 kali masa haid sebagai pengosongan rahimnya daripada pembuahan suami yang sebelumnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, para ulama di sini pada diskusi yang agak alot itu berada pada pembahasan tentang apakah kalau suami nolak. Jadi kalau kita lihat dan cerna, seakan-akan kan khulu itu istri yang minta ditalak oleh suami. Seakan-akan dia berkata, wahai suamiku, aku ingin membeli hak talakmu dengan kompensasi apa? Iwal. Dia memberikan kompensasi, dan itu biasanya patokan adalah sejumlah mahal, atau kalau masih ada fisiknya mahalnya. Beda para ulama, apakah itu boleh lebih sedikit, apakah juga boleh lebih banyak.
pendapat yang lebih kuat adalah tidak mesti mahal, tergantung keringanan daripada hati si suami. Tapi umumnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tadi adalah senilai mahal. Jadi seakan-akan istri membeli hak cerai dari si suami dengan apa tadi? Mengembalikan mas kawinnya. Nah, kemudian bola putusan itu di tangan hakim atau di tangan si qadhi. Di zaman Rasulullah SAW terhadap kasus Thabit bin Zaid bin Syammas, Rasulullah SAW, wahai Thabit, ceraikan istrimu, ambil kebunmu. Itu kan berarti perintah. Maka sebagian para ulama berpendapat kalau hakim memutuskan, hakim boleh sampai menceraikan, menjatuhkan khulu. Dan sebagian para ulama menyatakan tidak boleh. Sebab khulu itu adalah akad kedua belah pihak. Istri ijab, suami qabul. Istri mengajukan, yang menyetujui adalah si istrinya. Jadi sebagian para ulama berpendapat kalau khulu tidak disetujui oleh si suami, berarti pengadilan tetap tidak berhak untuk memisahkan, menceraikan. Nah, adapun apa yang diulas oleh Syekh bin Baz, misalkan Syekh Utsaimin, maka dilihat perkaranya. Jikalau perkaranya sesuai dengan syariat, misalkan contohnya misalkan suaminya zalim, suaminya tidak sholat, suaminya tidak menunaikan hak istrinya, atau suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang itu membahayakan si istrinya, atau yang semacam demikian, maka si qadhi atau hakim punya hak putusan penuh untuk menceraikan, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Inilah pendapat yang lebih kuat. Jadi putusan ada di tangan kepala pengadilan, hakim maksudnya pengadilan agama untuk memutuskan. Tinggal dilihat apakah ini berdasarkan syariat ataukah tidak berdasarkan syariat. Kalau kezaliman dari suami, ya qadhi berhak atau hakim atau pengadilan tadi. Tapi kalau hanya masalah-masalah sepele, masalah-masalah yang tidak terlalu penting, kemudian dijatuhkan khulu, maka yang demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin, tidaklah seorang wanita meminta perceraian dari suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, kecuali wanita tersebut terhalang daripada surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak bisa mencium wanginya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, sampai di sini mungkin jamaah ada pertanyaan pembahasan kita tentang talak dan khulu ini. Baik, mungkin ada pertanyaan, silahkan jamaah. Ya, silakan Pak, mungkin supaya lebih jelas tentang talak. Ya, silakan Pak. Iya, tadi iya, jadi bisa dengan ucapan Pak, verbal jelas. Suami berkata, wahai istriku, aku rujuk kamu. Ya. Atau suami melakukan muqaddimah untuk jima atau hubungan suami istri, atau melakukan hubungan suami istri. Jadi bermesraan kemudian melakukan jima, itu juga rujuk walaupun tanpa diucapkan. Dan kesalahan kebanyakan di masyarakat kita adalah si istri ketika ditalak satu suaminya itu langsung, ya kan nggak boleh, dari hukumnya dia tetap wajib di rumah suaminya. Dan ketika suaminya dengan kalimat dia misalkan U, D atau istriku, kita rujuk yuk, si istri menolaknya. Banyak kasus demikian. Bahkan saya sebutkan dulu ada gelas dibanting, Pak, ya kan? Tuh lihat gelas yang sudah pecah nggak mungkin bisa utuh kembali.
Iya. Itu kan tidak sesuai dengan syariat. Hanya pakai perasaan. Jadi memang istri itu harus sering dinasehati, sebab kan wanita itu tercipta dari tulang yang bengkok dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kita harus sering menasehati. Kalau enggak memang perasaan itu pasti dominan. Kalau diucapkan talak, pasti istri biasanya langsung nangis. Ya, dianggap seakan-akan itu sudah kiamat. Jangankan talak, suami nikah lagi saja itu dianggap sebagai kiamat, Pak. Ya kan, begitu. Itu tidak berdasarkan syariat. Seperti itu. Nah, jadi dengan kalimat, ucapan atau dengan perbuatan, Pak, sudah jatuh rujuk. Tapi kadang di masyarakat kita terjadi lagi, Ustadz. Berarti kalau demikian, saya sudah nggak terhitung mentalak istri saya. Ustadz tadi bilang cuma 3. Saya perasaan sudah 10 kali. Nah ini kan repot lagi jemaah. Ya bahayanya kan nanti efeknya hubungannya atau yang semacam. Jadi memang suami betul-betul menimbang ucapan talak itu dengan sangat hati-hati. Ya. Sebab suami itu adalah karena dia laki-laki pasti punya pertimbangan yang matang, harusnya demikian. Karena itulah talak tidak diberikan haknya kepada si istri. Walaupun istri banyak yang setiap saat berkata pada suaminya, talak saja aku. Ya kan? Kadang-kadang kan istri itu sedikit nggak mood atau sedikit tersinggung atau ada berbagai macam alasan, sudah talak saja. Ya, tapi suami karena dia bijak dan rasionalnya lebih dominan, biasanya suami akan lebih bersabar, lebih lapang dadanya. Dan para ulama menyatakan, bayangkan kalau hak talak itu ada di tangan si istri, betapa banyak barisan suami yang ditalak oleh istrinya. Ya, seperti itu. Silakan ada yang lain. Ayo. Betul, Pak. Hanya dari sisi perempuannya. Sebab perempuan kan gak mungkin punya 2 suami yang pertama. Dan yang kedua, pernikahan itu wajib terjadi secara alami, tidak direkayasa. Tidak boleh misalkan mantan suaminya nyesal, waduh, dia mau nikahi lagi si istrinya, tapi kan lama lagi prosesnya. Kalaupun cerai, tadi kan talak 1, talak 2, ya dan seterusnya. Kemudian suaminya merekayasa. Dia minta temannya, kamu nikahi dulu. Misalkan ada beberapa kasus zaman dulu itu seperti itu. Direkayasa. Ada orang lain yang disebut dengan muhallil. Muhallil itu adalah penyela. Maksudnya dia diminta tolong, kamu nikah dulu dengan istri saya. Tapi ingat ya, habis itu diceraikan. Nanti kalau sudah masa iddah selesai cerai pertama, kasih tahu saya. Nah, itu dosa besar kata Rasulullah SAW. Apakah si suami nggak boleh dulu nikah sama orang lain? Jangankan dalam kasus cerai atau talak 3, suami masih punya istri saja sudah boleh nikah sama orang lain, gitu Pak. Jadi hanya khusus bagi siapa tadi? Si istri. Jadi istri itu memang kalau nikah juga meninggal suaminya, masa iddahnya bukan 3 bulan lagi, tapi arba'atu asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari, ihdah berkabung. Seperti itu Pak. Jadi muhallil itu dalam Islam dosa besar. Dosa besar. Jadi terjadi secara alami. Ya silakan ada yang lain. Ya silakan.
talak itu 3 kali. Ustaz. 3 kali. Nah, dalam antara 1, 2, dan 3 ini ada masa expirednya. Jika kita mengucapkan pertama, itu kan tidak lebih talak 1. Nah, misalnya kita bertahun-tahun kemudian kita mengucapkan talak lagi, apakah itu talak 1 lagi atau itu sudah termasuk talak 2? Iya, tadi saya jelaskan bahwa ketika talak 1 telah terucap kemudian rujuk, berarti kan keadaan normal sebagaimana biasa, menjadi kembali suami istri. Tapi dengan catatan bahwa di rumah tangga itu sudah ada deposit yang tidak terhapuskan. Sudah ada tabungan 1 talak. Sampai kapan berlaku? Ya sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Ketika terjadi talak berikutnya ini tidak dihitung talak 1, tapi otomatis talak 2. Jadi di 1 akad pernikahan maksudnya. Adapun misalkan contoh talak 1 lewat masa iddah, itu kan cerai permanen. Tumbuh lagi cinta, ingin balikan, maka pakai apa? Akad nikah yang baru. Akad nikah yang baru berarti catatan talaknya dari baru lagi. Bisa dipahami Pak ya? Akad nikah yang baru walaupun dengan orang yang sama, catatan talak yang sebelumnya sudah dihapus. Begitu. Akad nikah yang baru dimungkinkan kalau apa tadi? Masa iddahnya sudah lewat. Cerai permanen berarti pakai akad nikah yang baru. Maka saya dulu pernah cerita ada kasus yang unik, seorang ustadz mentalak istrinya dengan tujuan sebagai pelajaran kepada si istrinya. Dia sudah hati-hati nanti sebelum genap 3 kali haid akan dirujuk. Ternyata ustadznya sibuk, lupa. Dan ada yang memperhatikan dihitung santrinya. Pas 2-3 hari selesai masa iddah, santrinya langsung melamar. Kata ustadznya, oh enggak sah, ini masih masa iddah. Kata santrinya, nih catatannya. Seperti itu. Iya, ada yang lain mungkin silakan. Iya, silakan. Apabila dalam satu waktu sekali ada seseorang mengatakan talak 3 kali itu termasuk talak 3. Iya, atas pendapat yang lebih kuat itu dihitung hanya talak 1. Kamu saya talak 3. Itu hanya terhitung hanya talak 1. Walaupun ada para ulama yang berpendapat itu talak 3, sebagian kecil. Tapi yang kuat berlaku dulu masa iddah, sebab Islam itu memotivasi keharmonisan, keberlangsungan rumah tangga, maka ada masa iddah dulu. Jadi tidak bisa langsung kamu saya talak 3. Kemudian talak itu ada yang disebut dengan talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunni itu maksudnya talak itu diucapkan saat masih suci, bukan masih dalam masa haid. Kalau masih dalam masa haid maka wajib dirujuk dulu, kemudian kalau mau ditalak lagi. Adapun hulu bukan talak, maka tidak melihat latar belakang apakah istrinya lagi haid atau lagi suci, seperti itu. Jadi seperti itu jamaah. Iya. Tadi yang ditanyakan apa Pak? Sudah ya? Iya. Taib jamaah, mungkin ada yang lain silakan. Kadang-kadang memang hal yang seperti ini tidak jelas bagi sebagian masyarakat kita. Sehingga butuh diulang. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada kasus yang masih membingungkan? Ya silakan. Kalau memang setelah talak 3 itu sudah secara agama boleh dinikahi, ya pasangan istri walaupun secara hukum di negara belum dibuatkan oleh pengadilan.
Kasusnya bagaimana? Ada istri, kemudian ditalak 3 oleh suaminya. Kemudian ada orang lain yang mau melamar yang bersangkutan. Ya. Karena mungkin masalah ada kegagalan atau seperti apa sehingga menunggu putusan pengadilan. Itu kalau secara agama gimana? Ya, kalau dari sudut agama, talak itu sebetulnya yang saya lihat dan yang saya pahami, ini juga yang saya pegang, bahwa talak ketika diucapkan itu telah jatuh hukum talak. Hukum talak. Jadi kita perlu berhati-hati. Ya, kita perlu berhati-hati dalam bab ini. Hanya saja memang di hukum kompilasi hukum Islam yang dijadikan pegangan depak atau pengadilan agama, bahwa untuk menjaga pihak yang lebih lemah yaitu si istri, maka talak itu tidak dianggap sah kecuali di depan hakim di pengadilan agama, dan supaya ada mediasi. Ini yang dipilih oleh pengadilan agama pendapatnya. Tapi para ulama menyatakan bahwa talak ketika diucapkan itu telah jatuh, maka kita perlu berhati-hati. Hanya saja masalahnya menjadi rumit ketika berhubungan dengan aspek catatan resmi negara, bahwa si istri hanya bisa dinikahi kalau sudah dapat surat cerai gitu Pak ya. Itu memang menjadi rumit seperti itu. Maka bagusnya kalau suami menceraikan si istrinya, langsung dikasih tahu pengadilan. Pengadilan akan berkata, rujuk dulu. Ya, kalaupun suami udah yakin, enggak, saya sudah enggak pengen rujuk lagi, supaya si istri saya bisa nikah kembali, saya hanya ingin menyesuaikan dengan hukum negara, saya ingin ngulang talak saya, begitu ya. Jadi ini menjadi rumit pembahasannya karena melibatkan catatan negara tadi. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.